Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ananda Yumat Maratri, SABMAB, dosen tetap program studi S1 Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Merdeka Malang. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Dalam video ini, saya akan memaparkan pernyataan diri terkait unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah perpajakan. Mata kuliah perpajakan adalah mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah perpajakan dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif tentang sistem perpajakan di Indonesia. Mata kuliah ini termasuk dalam rumpun mata kuliah keahlian atau MKK dan menjadi pondasi bagi mahasiswa program studi S1 Administrasi Bisnis di Universitas Merdeka Malang. Deskripsi mata kuliah perpajakan adalah sebagai berikut. Mata kuliah perpajakan merupakan mata kuliah yang memberikan dasar pemahaman mahasiswa dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pada mata kuliah ini diberikan pengetahuan terkait konsep secara mendasar mengenai perpajakan, pajak negara, pajak daerah, serta perhitungan pajak penghasilan. Dengan menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai pemahaman tentang dasar-dasar perpajakan, perpajakan daerah, dan perpajakan negara. Mampu memahami serta menguasai ketentuan dan cara perpajakan, pajak penghasilan umum, badan usaha tetap, serta mampu menghitung pajak penghasilan dan menentukan besarnya pajak terutang meliputi PPh pasal 21 sampai dengan PPh pasal 26 serta pajak pertambahan nilai sesuai dengan norma perhitungan. Materi pembelajaran pada mata kuliah perpajakan ini antara lain adalah yang pertama dasar-dasar perpajakan, kemudian selanjutnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penyusutan, amortisasi dan revaluasi, selanjutnya pajak penghasilan umum, pajak penghasilan PPh pasal 21, pajak penghasilan PPh pasal 22, pajak penghasilan PPh pasal 23, pajak penghasilan PPh pasal 24, pajak penghasilan PPh pasal 25, pajak penghasilan PPh pasal 26, serta PPN dan PPNBM. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah memahami dan menguasai konsep dasar perpajakan, ketentuan tata cara perpajakan mulai dari tahap pendaftaran, pelaporan, penetapan, ketetapan, keberatan, banding, dan pengadilan pajak. Memahami dan menguasai jenis-jenis transaksi yang terutang pajak serta tidak terutang pajak. Selanjutnya, menentukan mekanisme pemungutan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Melakukan penghitungan dan memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah pajak individu maupun badan usaha. Sistem pembelajaran dilakukan secara hibrid, yaitu perpaduan antara luring atau bertatap muka langsung dan juga daring melalui sistem akademik Universitas Merdeka Malang, yaitu siakat.unmer.ac.id. Di sini mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan serta mengunggah tugas secara online. Sedangkan penyampaian materi, studi kasus, dan diskusi interaktif dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya gunakan bersifat aktif dan partisipatif, seperti ceramah interaktif. Ini digunakan untuk memperkenalkan konsep dasar pada mahasiswa mengenai teori perpajakan, studi kasus, serta tanya jawab dan diskusi. Sebagai icebreaker atau review, kadang saya juga mengadakan kuis interaktif. Komponen penilaian dalam mata kuliah perpajakan ini meliputi 5 komponen utama, yaitu kehadiran 5%, keaktifan di kelas sebesar 15%, tugas 15%, UAS 30%, dan UTS 35%. Selanjutnya akan saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah perpajakan.
Demikian pernyataan diri saya tentang pengajaran mata kuliah perpajakan, khususnya PPH Pasal 23. Saya berkomitmen menciptakan pembelajaran yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, Allah sehat. Oke, jadi sebelum saya menyampaikan materi, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat dulu RPS ya. Kita lihat sekarang kita udah sampai di minggu keberapa? Nih, jadi materi kita hari ini tentang PPH pasal 23. Oke, PPH pasal 23 ya. PPH pasal 23 berarti sekarang kita ada di minggu ke-14. Ini ya, ini untuk PPH pasal 23. Nah, harapannya setelah teman-teman mempelajari PPH pasal 23 ini, teman-teman mampu untuk menjelaskan objek dari PPH pasal 23. Terus kemudian bisa mengetahui berapa tarif untuk PPH pasal 23 serta bisa melakukan perhitungan untuk PPH pasal 23. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Oke, sekarang kita masuk ke PPH pasal 23. Nah, ini yang pertama ya, apa itu PPH pasal 23? Jadi PPH pasal 23 ini adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPH pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri. Intinya PPH pasal 23 ini adalah pajak yang dikenakan untuk jasa gitu ya, untuk jasa dan sewa, terus bisa juga untuk dividen, modal dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa dasar hukum untuk PPH pasal 23. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Ini mengatur tentang pajak penghasilan yang telah mengalami beberapa perubahan hingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Terus kemudian di sini juga mengatur pengenaan PPH pasal 23 atas yang dipotong saat transaksi. Kemudian dasar hukum selanjutnya itu ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu nomor 7 tahun 2021 yang mengharmonisasi regulasi perpajakan termasuk ketentuan pemotongannya. Terus selanjutnya ada PMK Peraturan Menteri Keuangan itu nomor 141 garis miring PMK garis miring 2015 tentang jenis jasa lain yang dikenakan PPH. Oke, nanti saya jelaskan sedikit mengenai jasa lain apa saja yang dikenakan PPH pasal 23 ini gitu. Terus kemudian selanjutnya ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 69 garis miring PMK garis miring 2022 yang mengatur pajak atas teknologi finansial atau fintech termasuk pinjaman online. Kurang lebih ini adalah dasar hukum, beberapa dasar hukum terkait dengan PPH pasal 23. Nah, selanjutnya ini untuk pemotongan PPH pasal 23. Jadi pemotong PPH pasal 23 di sini itu adalah pihak yang wajib melakukan pembayaran atas penghasilan yang merupakan objek PPH pasal 23. Jadi yang pihak pemotongnya ini adalah pihak yang membayar gitu. Nah, siapa saja pihak itu? Yang pertama ini ada badan pemerintah, terus kemudian ada subjek pajak dalam negeri, ada penyelenggara kegiatan, kemudian ada bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, serta orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Nah, orang pribadi ini tidak semuanya bisa memotong PPH pasal 23 gitu. Jadi orang pribadi yang memotong PPH pasal 23 ini adalah seperti tertentu, misalnya seperti dokter, terus kemudian akuntan, seperti itu yang bisa memotong PPH pasal 23 ini.
kemudian ini ada dua jenis tarif ya untuk PPh pasal 23. Yang pertama itu adalah tarifnya 15% dari jumlah bruto. Jadi dari penghasilan brutonya itu dipotong 15%. Nah ini dikenakan atas tiga penghasilan ini. Yang pertama adalah dividen. Jadi ketika seseorang memiliki dividen di perusahaan gitu ya, terus kemudian dividen itu dibagikan, nah itu dikenakan tarif 15% gitu. Terus selanjutnya adalah bunga dan royalti, dan yang terakhir adalah hadiah, penghargaan dan bonus selain yang sudah dipotong PPh pasal 21. Jadi untuk penghasilan ini hadiah, terus kemudian penghargaan, bunga dan royalti, dividen itu dipotong PPh pasal 23 dengan tarif 15% gitu ya. Nah, saya lanjutkan dulu. Ini selanjutnya tarif yang kedua itu adalah tarif 2% dari jumlah bruto. Tarif 2% dari jumlah bruto ini dikenakan untuk penghasilan sewa gitu ya. Sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan aset, kecuali sewa tanah dan bangunan itu tidak dikenakan PPh pasal 23. Terus kemudian selanjutnya yang dikenakan tarif 2% itu adalah imbalan jasa teknik, kemudian manajemen, konstruksi dan konsultasi. Dan yang terakhir itu ada jasa lainnya sesuai dengan ketentuan PMK nomor 141/PMK 03/2015. Ada beberapa catatan ya, tarif ini, jadi tarif 2% dari 15% itu dikenakan bagi wajib pajak yang memiliki NPWP. Kalau wajib pajak tersebut tidak memiliki NPWP, maka dikenakan 100% lebih tinggi dari tarif tersebut. Berarti misal saya mendapatkan dividen gitu, tapi saya nggak punya NPWP, berarti saya dikenakan tarif berapa? Kalau dividen tadi, saya nggak punya NPWP, berarti 30%. Oke. Ini ya kan, karena saya punya dapat dividen, tapi saya nggak punya NPWP. Terus kalau misal saya menggunakan jasa reparasi AC, tapi ternyata perusahaan saya ini tidak memiliki NPWP, berarti berapa tarifnya? 4%. Oke. Next, selanjutnya ini ada beberapa pengecualian untuk PPh pasal 23. Jadi yang pertama ada penghasilan yang dibayar atau terutang ke bank. Jadi untuk penghasilan yang dibayarkan ke bank atau yang kita bayar ya kita atau terutang di bank itu tidak bisa dikenakan PPh pasal 23. Jadi bank ini tidak memiliki kewajiban untuk memotong PPh pasal 23. Selanjutnya adalah sewa yang dibayarkan atau terutang yang sehubungan dengan sewa guna usaha atau hak opsi. Terus kemudian ada dividen atau laba yang diperoleh perseroan terbatas. Kemudian selanjutnya ada SHU koperasi yang dibayarkan kepada anggota oleh koperasi, itu juga tidak bisa dikenakan PPh pasal 23. Dan yang terakhir adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan. Jadi sama seperti yang pertama ya, kalau tadi dibayarkan ke bank. Kemudian kalau yang terakhir ini dibayarkan ke jasa keuangan lain sebagai penyambung pembiayaan atau pinjaman. Itu juga jasa keuangan tersebut atau perusahaan keuangan itu tidak berhak memotong PPh pasal 23. Kemudian selanjutnya ini ada jenis jasa lainnya yang diatur dalam PMK 3 tahun 2015. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi totalnya sebenarnya ada 62 jasa lainnya yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan ini. Tapi di sini memang hanya saya cantumkan beberapa gitu ya. Yang pertama antara lain adalah jasa penilai. Terus kemudian ada jasa aktuaris. Terus ada jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan. Ada jasa hukum, jasa arsitektur, terus ada juga jasa rancang atau desain, kemudian ada jasa pengeboran, ada bandar udara, terus penebangan hutan,
pasal 23, termasuk jenis jasa lainnya yang dikenakan PPh pasal 23. Selanjutnya, nih tadi ada jasa perantara atau keagenan, terus kemudian jasa penyimpanan atau penitipan, terus ada jasa pengisian suara, jasa mixing film, terus pembuatan promosi, iklan dan lain-lain itu. Kemudian jasa yang berhubungan dengan software komputer, termasuk perawatannya, pemeliharaan, dan juga perbaikan dari software itu juga dikenakan PPh pasal 23. Dan yang terakhir itu ada jasa penyimpanan, pengolahan, dan penyaluran informasi atau program. Ini sebagian kecil ya jenis jasa lain yang diatur dalam PMK 3/2015. Teman-teman kalau mau mengetahui lebih lanjut mengenai jenis jasa lainnya itu bisa dilihat pada halaman ini. Jadi ada di jjpsd.kemenko.go.id. Di situ silakan diklik ini aja. Teman-teman bisa melihat jenis-jenis jasa lainnya. Oke, sebelum saya masuk ke contoh perhitungan, ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, silakan. Dari materi yang Ibu jelaskan mengenai tarif PPh pasal 23, saya ingin bertanya, kenapa tarif PPh pasal 23 untuk dividen 15% lebih tinggi daripada tarif untuk jasa 2%? Apakah alasannya ada secara ekonomi? Oke, terima kasih. Ya, jadi ada alasannya mengenai perbedaan tarif ini, gitu ya. Mengenai perbedaan tarif, kenapa kok yang dividen itu 15%, terus kemudian kenapa yang jasa itu 2% gitu. Jadi ini berkaitan dengan jenis penghasilan dan kebijakan fiskal pemerintah gitu. Nah, dividen ini dianggap sebagai penghasilan yang pasif gitu, penghasilan pasif dari modal yang cenderung dimiliki oleh wajib pajak dengan penghasilan menengah ke atas atau penghasilan tinggi. Nah, kemudian tarif yang 2% itu sebaliknya gitu. Itu biasanya dikenakan untuk jasa seperti servis AC misalnya atau jasa mesin film tadi gitu. Nah, ini ditujukan untuk mengurangi beban para pelaku usaha kecil gitu. Jadi kalau yang tadi 15% itu karena penghasilannya menengah ke atas gitu ya, harapannya kenapa dikenakan yang lebih tinggi itu bertujuan untuk penghindaran pajak gitu. Jadi tujuannya untuk penghindaran pajak gitu, untuk mencegah penghindaran pajak itu tadi supaya orang tersebut bayar pajak. Terus kemudian yang 2% itu untuk meringankan pelaku usaha kecil itu tadi gitu. Makanya itu kenapa ada dua tarif yang berbeda. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya. Saya mau nanya Bu, kalau misalnya freelance desain grafis itu Bu, dapat pembayaran dari perusahaan itu tuh dapat potongan dari PPh pasal 23 atau enggak Bu? Soalnya di undang-undang itu tidak dijelaskan secara spesifik gitu Bu. Oke, jadi ini memang pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya. Jadi untuk freelance desain grafis itu tidak dikenakan PPh pasal 23 karena memang tidak diatur dalam undang-undang gitu. Tapi penghasilan mereka itu bisa dikenakan PPh final gitu. Bisa dikenakan PPh final atau PPh pasal 21. Ini memang tidak dikenakan PPh pasal 23 karena memang tidak diatur dalam undang-undang. Tapi mereka dikenakan pajak lain, jenis pajak lainnya itu PPh final atau PPh pasal 21 karena dianggap freelance ini tadi adalah pegawai tidak tetap gitu. Jadi dikenakan PPh pasal 21. Jadi intinya kita perlu cek lagi status perjanjian kerja mereka itu seperti apa gitu. Itu nanti yang menentukan freelance desain grafis tersebut dikenakan pajak mana. Oke, saya lanjutkan dulu ya ke contoh perhitungan. Ini yang pertama, PT X membayar jasa event organizer berupa paket platinum adalah 1 juta atas konser musik di stadion dengan NPWP namanya seperti ini. Kemudian sebesar
Ya. Jasanya itu sebesar 1.500.000.000. Berarti langsung aja 2% dikalikan 1.500.000.000. Ketemu hasilnya adalah 30 juta. Oke. Ini di soal itu bisa diketahui NPWP-nya ya gitu. Jadi dikenakan 2%. Kalau misalnya perusahaan tersebut itu tidak memiliki NPWP berarti berapa? 4%. Berarti besarannya langsung 4% dikalikan 1,5 miliar ya. Ya. Sama dengan 60 juta. Oke. Nih, contoh yang pertama. Kemudian selanjutnya ini ada contoh perhitungan lagi. CV angin sejuk pada tanggal 20 September 2024 itu menyerahkan jasa berupa servis atau pemeliharaan AC kepada Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Nilainya itu sebesar 2.220.000 dan itu termasuk PPN gitu. Ini sedikit berbeda dengan soal sebelumnya. Karena nilai di sini termasuk PPN. Kemudian perhitungan PPh pasal 23 itu adalah sebagai berikut. Jadi sebelum kita menghitung PPh pasal 23, kita cari dulu nilai dasar pengenaan pajaknya. Karena tadi 2.220 itu kan termasuk PPN gitu ya. Jadi kita cari berapa harga atau berapa biaya jasa sebelum dikenakan PPN itu. Maka rumusnya itu adalah untuk mencari nilai dasar pengenaan pajak ya. 100 per 111. Kalau saya tulis DPP gini ya, dasar pengenaan pajak itu 100 per 111 dikalikan 2.220.000. Oh, ini 111 dari mana? Jadi ini kan tarif PPN-nya kan berapa persen sekarang? 11. Nah, jadi 11 ini adalah 100% ditambahkan dengan tarif PPN itu tadi 11%. Ini ketemu hasilnya juta. Nah, kalau sudah ketemu DPP atau dasar pengenaan pajak, baru kita kalikan dengan tarif PPh pasal 23. Kalau jasa tadi berapa? 2%. Dikalikan dengan kita itu hasilnya adalah 40.000. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada masih bingung? Bisa kan? Bisa. Oke. Next, masuk ke contoh selanjutnya. Nih, perusahaan A membagikan dividen pada tahun 2024 kepada salah satu investornya yaitu Bapak Arya sebesar 240 juta. Berapa PPh pasal 23 yang dipotong oleh perusahaan A atas pembagian dividen tersebut? Ini hitungannya ya. Jadi kalau dividen tadi kan dikalikan berapa? 15 kan? Kalau misalnya perusahaan tersebut memiliki NPWP itu maka dikenakan tarif 15%. Jadi 15% langsung dikalikan dengan 240 juta, ketemu hasilnya 36 juta. Sedangkan kalau perusahaan AI tadi tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarifnya 100% lebih tinggi. Berarti dikenakan tarif 30% dari 30% kali 240 juta, yaitu, maaf teman-teman, ini saya ada salah input, seharusnya 72 ya. Oke, 72 juta. Ini dengan catatan jika perusahaan tersebut tidak memiliki NPWP. Oke, nah sekarang coba teman-teman buka modul. Coba dilihat modulnya di halaman 31. Oh, nggak salah ada soal ya.
Ya kan, nomor 1. Pada tanggal 10 April 2022 membayar bunga pinjaman kepada PT Bandung Semarang sebesar pokok pinjamannya 1 miliar, kemudian bunganya 12% per tahun. Nah, PT Bantu ini beralamat di Jalan Diponegoro Semarang. Ini memiliki NPWP. Jadi diminta teman-teman membuat perhitungan PPh pasal 23 atas transaksi di atas. Oke. Ada yang mau nyoba baca berita? Oke, boleh. Silakan. Iya, apa saja ya? Oke, sambil nunggu temennya, mungkin teman-teman bisa menghitung yang nomor 2 sampai berapa, sampai yang maju mencatat berdua. Oke, berapa? Semuanya bisa dimulai. Tadi 1 miliar itu adalah apa namanya? Pokok pinjaman ya, itu pinjamannya. Terus kemudian untuk PPh pasal 23-nya berarti kalau bunga itu berapa? 15%. Oke, 15%. Dari 15 dikalikan 120 juta. berapa? 18 juta. 18 juta. Oke, terima kasih. Berarti sudah. Terima kasih. Oke. Ini kesimpulan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi bisa disimpulkan PPh pasal 23 ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari modal, jasa, serta hadiah dan penghargaan. Kemudian pajak ini dipotong oleh pihak pemberi penghasilan dan wajib dilaporkan dalam SPT tahunan. Kemudian setiap wajib pajak ini perlu memahami dasar hukum, kemudian objek dan subjek, serta tarif PPh pasal 23 agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan pajak, gitu ya. Kurang lebih ini kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk materi minggu depan kita akan belajar mengenai PPh pasal 24. Jadi silakan teman-teman pelajari nanti materi PPh pasal 24 yang ada di modul. Kalau teman-teman bisa juga belajar dari referensi lain ya, itu juga boleh. Baik, kalau gitu saya akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak teman-teman kehadiran dan partisipasinya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.